Salam kekasih Tuhan. Hari ini kita belajar satu kebenaran firman Tuhan. Kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami bersyukur kepadamu untuk saat ini. Terima kasih untuk kekuatan kuasa-Mu, nyatakan pertolongan-Mu. Sampaikan kehendak-Mu atas kami semua, dan biarlah firman-Mu menjadi hidup dalam kehidupan kami. Terpuji nama Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Hari ini kita mau belajar adanya satu pertolongan yang tak terduga. Dalam Mazmur pasal 30 ayat yang ke-6, firman Tuhan katakan, sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Ayat ini, sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Kekasih Tuhan, Mazmur ini menggambarkan suatu keadaan yang luar biasa. Penuh tantangan, penuh masalah, persoalan, dan segala macamnya. Sehingga di sepanjang malam, firman Tuhan tadi yang kita bacakan, bahwa sepanjang malam itu ada tangisan. Tangisan, kesedihan, betapa pedih keadaan yang digambarkan pemazmur di Mazmur 30 ayat yang ke-6 bagian B ini. Jadi sepanjang malam yang ada hanyalah tangisan. Namun dalam ayat berikut, ayat selanjutnya dikatakan bahwa menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Ada satu gambaran yang luar biasa yang sangat bertolak belakang. Dengan sepanjang malam ada tangisan, ada kesedihan, ada kepedihan, ada segala macam persoalan yang belum terjawabkan, tapi menjelang pagi ada sesuatu yang luar biasa. Keadaan yang berbalik 180 derajat dari keadaan sepanjang malam. Menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Suatu hal yang sangat luar biasa bisa saja dapat terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin semua persoalan seakan menumpuk menjadi satu, dan kita membutuhkan pertolongan. Namun pertolongan itu seakan tidak ada lagi. Alkisah dikisahkan ada suatu kisah nyata tentang seorang gadis yang bernama Hadasa. Hadasa adalah seorang gadis yang sejak kecil telah kehilangan kedua orang tuanya, sehingga ia dipelihara dan diambil atau diangkat anak oleh pamannya. Hadasa adalah keturunan dari bangsa yang terbuang jauh dari tanah airnya, dari tanah kelahirannya, tanah tumpah darahnya. Dari bangsanya bukan karena sesuatu yang dikatakan migrasi atau perpindahan atau menjadi warga negara asing di suatu negara, tetapi dia ada di suatu negara yang lain yang berbeda dari bangsanya sendiri karena dosa nenek moyangnya. Hadasa adalah keturunan orang yang berdosa sehingga ia ada di tempat itu. Dan Hadasa sedang menjalani hukuman pembuangan. Dan Hadasa saat itu hidup di pembuangan. Kekasih Tuhan, apalah arti bahagia di tempat pembuangan? Buat apa kita merasakan bahagia di tempat perbudakan? Dari Hadasa mengalami pembuangan, Hadasa mengalami perbudakan. Bahagia tidak ada artinya kalau kita masih dalam perbudakan. Nah, bagaimana? Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Melihat kisah Hadasa yang secara singkat, Hadasa pada saat itu ada satu peristiwa di sebuah kerajaan. Sang raja memecat permaisurinya karena permaisuri tidak mentaati perintah raja, dan akhirnya sang raja mencari pengganti permaisuri dan diumumkan untuk semua gadis-gadis yang cantik di seluruh daerah wilayah kekuasaan kerajaan itu untuk diambil
dan akan dinobatkan menjadi permaisuri. Dan Hadasa waktu itu juga ikut terambil sebagai wanita, sebagai gadis yang cantik. Dan kemudian Hadasa menjadi kandidat dan akhirnya terpilih menjadi permaisuri. Anak tawanan yang hidup di pembuangan akhirnya bisa menjadi permaisuri. Nah, ketika dia menjadi permaisuri, dia mendengar ada satu berita persekongkolan antara dua sida dan melaporkan kepada sang raja dengan menggunakan nama pamannya yang telah mengambilnya, telah mengangkatnya menjadi anak. Dan ternyata setelah diselidiki, peristiwa itu benar adanya dan akhirnya kedua sida-sida itu dihukum mati dan peristiwa ini dicatat dalam buku catatan kerajaan. Dikisahkan di sana ada seorang pembesar yang bernama Haman. Pembesar kerajaan itu sangat benci karena dia menginginkan disembah oleh setiap orang. Jadi setiap orang yang ketemu dengan dia harus hormat. Namun ada seorang, yaitu pamannya Hadasa, yang tidak pernah memberikan hormat, tidak pernah tunduk. Dan akhirnya si pembesar Haman ini marah dan membuat satu keputusan untuk membunuh bukan hanya paman Hadasa, tetapi seluruh bangsa keturunan dari pamannya Hadasa, Mordekai, akan dibunuh semuanya. Dan akhirnya dia melobi pada sang raja dan akhirnya muncul satu mandat untuk mengadakan pembinasaan atas seluruh bangsa dari Mordekai. Tanggal sudah ditetapkan dan Hadasa pun mendapatkan berita bahwa tanggal itu seluruh bangsanya akan dibinasakan. Kekasih Tuhan, keadaan sepanjang malam mulai ada tangisan. Tidak ada pertolongan satupun karena semua orang mengalami ketakutan karena itu adalah perintah raja yang tidak dapat diganggu gugat. Perintah untuk membunuh seluruh keturunan dari bangsa pamannya Hadasa. Dan kemudian ketika Hadasa mendapatkan berita itu, dia berkata kepada pamannya, seluruh bangsa yang ada di sana, keturunan bangsanya harus berpuasa selama 3 hari 3 malam. Kekasih Tuhan, Hadasa mengambil keputusan untuk berpuasa sepanjang 3 hari 3 malam untuk menghadap raja. Ada satu peristiwa yang luar biasa yang tidak pernah terpikirkan pada saat itu. Ketika malam hari tiba-tiba raja ini membaca buku-buku catatan dan dia mulai berpikir dan menemukan satu peristiwa bagaimana seseorang telah menyelamatkan hidup raja dan itu belum mendapatkan penghargaan. Kekasih Tuhan, ketika sang raja mulai berkonsultasi dengan si Haman pembesarnya, si Haman pun memberikan satu usulan untuk menobatkan, untuk menganugerahi orang yang telah menyelamatkan raja itu dengan kebesaran. Dan akhirnya singkat cerita, si Mordekai mendapatkan kesempatan untuk dinobatkan, diangkat. Dan si Haman menjadi semakin benci. Tetapi surat perintah sudah keluar dan itu tinggal dilaksanakan. Dan pada saat itu ketika waktunya tiba, 3 hari setelah berpuasa, Hadasa berangkat menghadap Baginda Raja. Dan inilah awal titik balik itu. Ketika secara singkat Hadasa ditanya raja, apa yang engkau inginkan? Dia menceritakan bahwa bangsanya sedang mengalami penindasan. Bangsanya akan
dibinasakan. Raja tidak bisa berbuat apa-apa karena itu adalah perintahnya yang sudah ditulis dengan meterai cincinnya. Dan itu artinya tidak bisa diganggu gugat. Perintah raja tetap harus dijalankan pada tanggal 13 bulan Adar, bahwa pembinasaan atas bangsa keturunan Hamat, keturunan Mordekai, yaitu bangsa Israel, harus terjadi. Namun ketika Hadasa menghadap raja, dia mendapatkan kasih karunia dan menceritakan apa yang terjadi, dan akhirnya satu keputusan dibuat oleh raja, memberikan satu perintah untuk seluruh bangsa Israel yang ada di pembuangan, bahwa pada tanggal itu seluruh bangsa Israel boleh melawan setiap orang yang hendak membinasakannya. Kekasih Tuhan, ketika saat itu tidak ada satupun pertolongan. Bahkan mungkin kita juga berpikir, siapakah yang mampu menolong bangsa Israel yang ada di pembuangan, hidup di tempat yang terbuang, jauh dari keluarga, jauh dari bangsanya. Tetapi pada saat itu firman Tuhan dengan jelas mengatakan, ketika Hadasa menghadap raja, dia mendapatkan satu anugerah, dan akhirnya keluar perintah. Perintah pertama tidak dapat dibatalkan karena itu adalah perintah. Tapi perintah kedua adalah untuk melawan perintah yang pertama. Bukan melawan perintah yang pertama, tapi melakukan perlawanan pada orang yang hendak membinasakan mereka. Jadi bangsa Israel pada saat itu mendapatkan kesempatan untuk melawan, dan inilah waktunya. Kekasih Tuhan, kitab Ester memang sebuah kitab yang tidak pernah menyebut tentang Allah, apalagi Allah Israel. Tidak ada satu kata pun yang menyebut tentang Allah. Tetapi pertolongan Tuhan itu nyata dalam kehidupan Ester. Si Ester, si Hadasa, walaupun dia adalah orang yang berdosa, ada kelompok orang yang dibuang karena dosa nenek moyangnya, tetapi ketika persoalan terjadi, ternyata Allah masih tetap sanggup menolong. Ada pertolongan yang tak terduga. Mungkin kita berpikir, siapakah yang bisa menolong? Dan juga Ester dan Mordekai pun berpikir, siapa yang akan menolong bangsanya di tempat itu. Tetapi apapun yang terjadi, ketika Hadasa berseru kepada Tuhan, firman Tuhan katakan, sepanjang malam ada tangisan, dan menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Kekasih Tuhan, singkat cerita, pada tanggal 13 terjadi peristiwa pembunuhan. Semua orang disiapkan untuk membunuh, namun pada saat itu juga firman Tuhan katakan bahwa bangsa Israel mengadakan perlawanan. Dan bangsa Israel seluruhnya membinasakan 500 lebih orang yang ada di benteng Susan, belum yang di luar benteng. Dari ribuan orang yang dibinasakan. Sepanjang malam ada tangisan. Seberapa berat persoalan yang kita hadapi, mungkin itu persoalan yang berujung pada kematian, sama seperti bangsa Israel yang ada di pembuangan mengalami masalah bukan cuman makanan, minuman, atau hal yang lainnya, tetapi ini adalah peristiwa kematian yang merenggut nyawa mereka semua, merenggut nyawa seluruh bangsanya. Dan seakan tidak ada pertolongan, tetapi Allah bisa melakukan segala perkara untuk melakukan pertolongan. Perintah yang sudah ditandatangani, sudah dimeterai, tidak bisa digagalkan, tetapi Allah bisa membalikan semuanya itu. Dan Allah bisa memberikan satu perintah lainnya untuk mengadakan
pertolongan. Dan pada saat itu juga firman Tuhan katakan bahwa kemenangan ada atas bangsa Israel. Dan akhirnya Haman dan keturunannya dibinasakan. Orang yang pertama hendak membinasakan bangsa Israel, justru dia yang mengalami kebinasaan. Haman yang memasang tiang untuk menggantung Mordekai, justru saat itu Haman yang tergantung di atas tiang yang dibangun sendiri untuk membinasakan bangsa Israel. Kasih Tuhan, apapun persoalanmu saat ini, engkau tetap percaya walaupun engkau seakan-akan saat ini tidak mendapatkan pertolongan. Tidak ada satu tempat pun yang bisa menolong engkau. Namun Allah sanggup mengubah keadaan dalam waktu yang sekejap. Esther mendapatkan pertolongan, dan sepertinya itu ada sesuatu yang mustahil, sesuatu yang tidak mungkin terjadi, tapi itu ternyata terjadi. Puji namanya Bapa yang bersyukur untuk saat ini, karena kami tahu Engkau sanggup melakukan segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin, dan Engkau sanggup mengadakan pertolongan yang tidak pernah kami pikirkan. Apa yang tidak pernah kami pikirkan, itu yang Kau kerjakan dalam kehidupan kami. Terpuji nama Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.